Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siapa ketua kelas di kelas ini? Gidan. Silakan pimpin doanya. Oke. Baik. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, siapa yang tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah mandi? Coba angkat tangannya. Pinter. Anak-anak bapak sangat rajin, sangat rajin. Oke. Sebelum kita, siapa yang tahu? Sebelum sholat kita harus bersih. Bersih dengan cara apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Dengan cara berwudu. Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah toharoh dengan cara berwudu, bersuci dengan cara berwudu. Oke. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, siapa yang tahu itu? Wudu itu apa? Wudu adalah cara kita bersuci dari hadas kecil menggunakan air sebelum sholat. Kalau tidak ada air, gimana caranya Pak? Tayamum. Kita sekarang bukan membahas tayamum, oke? Kita membahas tentang berwudu. Oke. Wudu itu supaya kita bersih sebelum sholat. Kalau kita tidak berwudu, apakah kita boleh sholat, Pak? Enggak. Kalau kita tidak berwudu, kita tidak boleh sholat. Karena wudu itu penting. Oke anak-anak, wudu itu penting. Karena wudu itu suci. Karena kita tuh sholat harus suci. Ayo, sekarang kita belajar urutan wudu. Siapa yang tahu? Anak-anak bapak di sini siapa yang tahu urutan berwudu? Coba angkat tangannya. Pinter. Jadi urutan wudu itu yang pertama mencuci tangan. Itu dengan cara memasukkan air ke sela-sela jari. Nah, sebanyak 3 kali. Setelah kita mencuci tangan, itu berkumur-kumur. Setelah kita sebanyak 3 kali. Setelah kita berkumur-kumur itu memasukkan air ke hidung dengan cara menghirup, habis itu dikeluarkan. Setelah kita memasukkan air ke hidung, itu membasuh wajah. Ambil air, membasuh wajah sampai ke sini. Oke. Setelah kita membasuh wajah, kita tuh membasuh tangan, mengalirkan air dari atas sampai ke siku. Balik lagi. Sama, semuanya 3 kali. Setelah tangan kanan, baru tangan kiri. Setelah membasuh tangan, itu mengusap kepala. Oke. Setelah mengusap kepala, itu membasuh telinga kayak gini. Coba lihat. Dari kanan dulu, setelah kanan baru kiri. Ya, sama 3 kali. Setelah kita membasuh telinga, itu membasuh kaki. Kita membasuh kaki. Nah, sampai ke mata kaki. Nah, kita membasuh kaki. Masukkan air ke sela-sela jari kaki sampai ke dua mata kaki. Oke? Jadi anak bapak, mari kita ulangi lagi supaya ingat. Ayo. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah mencuci tangan. Setelah kita mencuci tangan,
berkumur-kumur. Setelah kita berkumur-kumur, itu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Setelah memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya, itu masuk wajah. Setelah masuk wajah, itu membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, itu mengusap kepala. Setelah kita mengusap kepala, membasuh telinga. Setelah kita masuk telinga, baru membasuh kaki. Itu adalah urutan wudhu. Sekarang kita belajar yang paling penting dalam wudhu itu adalah rukun wudhu. Siapa yang tahu di sini apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu adalah yang wajib dilakukan. Nah, jadi yang tadi itu ada yang sunnah, yang urutan yang kita bilang tadi itu ada yang sunnah. Sekarang kita membahas rukun wudhu, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan ketika berwudhu. Yang pertama adalah, siapa tahu? Ayo, nanti dikasih hadiah. Yang pertama itu ada berapa rukun wudhu? Rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada 6. Yang pertama, niat. Setelah kita membacakan niat, siapa yang tahu niat wudhu? Niat wudhu adalah, ayo kita baca sama-sama. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Ayo kita ulangi lagi. Nawaitu wudu'a lirafil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu adalah niat wudhu. Setelah kita membaca niat, itu membasuh wajah. Setelah niat membasuh wajah, setelah niat membasuh wajah, setelah membasuh wajah membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, mengusap kepala. Setelah kita mengusap kepala, tuh membasuh kaki. Kenapa tidak masuk telinga, Pak? Karena telinga itu sunnah. Setelah kita masuk kaki, baru tertib. Siapa yang tahu doa setelah berwudu? Siapa yang tahu? Nanti Bapak kasih hadiah loh. Oke, ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah berwudu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu adalah doa setelah berwudu. Setelah kita berwudu itu membaca doa. Sudah ingat kan? Rukun-rukun wudu. Kalau rukun tidak dilakukan, berarti wudu kita tuh tidak sah. Sekarang apa saja yang membuat wudhu kita batal? Sekarang kita membahas apa saja yang membuat wudhu kita batal. Siapa yang tahu? Bukan cara membatalkan wudhu. Apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Ayo, yang pertama, ya mudah-mudah saja. Membuang air, contohnya kayak BAB, BAK. Ya, selanjutnya kentut. Selanjutnya tidur yang nyenyak, tidur yang lelap. Setelah tidur itu hilang akal. Itu setelah itu bersentuhan yang tidak muhrim. Itu dapat membatalkan wudhu. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalau kita tuh bersentuhan dengan yang bukan mahram kita, siapa Pak yang bukan mahram Tuhan? Itu lawan jenis yang tidak ada kaitannya, yang tidak ada kaitan hubungan darah dengan kita. Nah, itu dapat membatalkan wudhu, kecuali ibu kita. Oke, ingat. Kalau yang laki-laki ibu kita, kalau yang perempuan ayahnya. Tidak. Ya, membatalkan wudhu. Kalau tidur batal wudhu Pak? Iya, kalau tidurnya nyenyak, lelap.
itu dapat membatalkan wudhu. Kalau kentut Pak, iya, kentut juga dapat membatalkan wudhu. Baik, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang berwudhu. Kita sudah mengetahui bahwa wudhu adalah cara bersuci sebelum sholat. Wudhu dilakukan dengan cara yang benar. Dalam wudhu ada rukun yang harus dilakukan. Rukun itu adalah yang wajib dilakukan. Kita harus bisa mempraktikkan wudhu dengan cara yang baik. Dan ada juga beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu dengan cara yang tadi, yang Bapak bilang tadi, kentut contohnya. Oke, jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus berwudhu terlebih dahulu agar kita dapat keadaan, agar kita dalam keadaan bersih dan suci. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, kita semua bisa membersihkan diri dengan cara berwudhu sebelum sholat dan menjaga kebersihan diri. Jadi Bapak akan menyimpulkan bahwa wudhu adalah cara bersuci sebelum sholat, dilakukan dengan urutan yang Bapak sebutkan tadi, dan urutan yang benar dengan cara melakukan rukun-rukun wudhu serta hal-hal yang bisa membatalkannya. Maka kita harus selalu berwudhu dari sebelum sholat. Oke, kesimpulannya itu adalah yang Bapak bilang tadi, wudhu adalah cara bersuci sebelum sholat, dilakukan dengan urutan yang benar dan rukun yang benar, serta ada hal-hal yang bisa membatalkannya. Maka kita harus selalu berwudhu sebelum sholat. Bapak kasih tugas buat pertemuan minggu depan. Anak-anak Bapak harus harus minggu depan kita tuh praktek bagaimana berwudhu dengan yang benar. Bagaimana berwudhu yang benar. Nanti Bapak tunjuk satu-satu, mempraktekkan ke depan dan mencari dalil tentang kebersihan diri sebelum sholat. Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Oke. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.